Bismillah. Sahabat Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Bagaimana rinciannya? Apakah rumah juga termasuk harta? Apa manusia di zaman ini bisa mengamalkan? Mana ya? Rumahnya termasuk harta. Ya. Kalau rumah nggak termasuk harta, karena ada rumah harganya miliaran. Ya. Rumah termasuk harta. Namun apakah yang dimaksud di situ? Rumah juga, karena konteksnya waktu itu uang lah ya, harta. Konteksnya ya, uang. Mungkin dinar atau dirham. Bisa jadi ya rumah masih ada. Ya kan? Karena ini rumah di bawah di hadapan Nabi, ya. Zaman-zaman itu kayaknya juga nggak ada surat-surat lah, surat-surat rumah. Ya, sepertinya kaitannya dengan harta berupa uang. Bisa saja orang dia uangnya diinfakkan semua, ya, rumah masih ada. Ya. Wallahu ta'ala. Tapi wallahu ta'ala belum pernah kita mendengar dari riwayat ada sahabat yang ingin berinfak semua dengan semua hartanya, kemudian dibolehkan oleh Abu Bakar. Dari Abu Bakar. Ya. Pernah ketika sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas sakit keras, yang beliau merasa akan mati saya, karena sakit itu ya jembatan kepada kematian. Kalau orang sakit-sakitan ya banyak pengen kematian. Dia mengatakan, ya Rasulullah, usi bimali kullihi, apakah saya boleh berwasiat dengan seluruh harta saya? Karena dia merasa hartanya banyak, sementara ahli warisnya hanya putrinya aja. Kata Nabi, jangan. Bagaimana kalau setengah ya Rasul? Kata Nabi, jangan. Bagaimana kalau itu sepertiga? Nabi mengatakan as-sulus was-sulusu katsirun. Sepertiga itu banyak. Tapi ini dijadikan ketetapan sepertiga boleh. Dan Nabi mengatakan innaka antadzara warasataka aghniya'a. Kalau kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan, khairun, lebih baik, min andada'ahum alatan, ketimbang kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin. Yatakaffafuna nas, yang menyodorkan tangan pada orang ini nyadong, ya minta-minta. Kamu kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mereka mengemis-ngemis pada manusia. Apakah manusia di zaman ini bisa mengamalkan? Ya tidak harus. Ya, kalau mengamalkan seperti ini, kita imannya nggak kayak Abu Bakar. Jangankan infak seluruh harta, infak 100.000 aja nyesel. 100.000 ya, nggak 50.000 aja. Ya, 50.000 masih untuk beli mie ayam, bakso, macam-macam. Abu Bakar nggak kayak gitu. Abu Bakar kalau ada kasih, kemudian kalau masih ada kepengen lagi. Kalau kita enggak, kita ngasih sedikit nyesel. Banyak ya, 300.000 ya kan. Padahal ya dia masih punya yang lain, tapi dia nyesel lah. Iman kita belum sampai ke situ. Ya. Mungkin yang banyak mengamalkan itu, nggak perlu seperti itu. Ya. Kalau antum masih punya tanggungan, ya, iman kita, iman keluarga kita nggak kayak iman Abu Bakar dan keluarga Abu Bakar. Kompak mereka, kuat imannya. Wah, kita ini buat kayak tadi, nyalah-nyalahkan salah ustadznya, ya kan? Cerita-cerita gitu saya infak jadi bangkrut ini. Ustadznya dikomplain nanti. Repot seperti itu. Ya, jadi tidak harus. Bahkan ketika ada seorang bernama Abu Talhah, dan ia termasuk orang kayanya orang Madinah, tuan tanah. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan derajat albir, kebaikan yang sempurna, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Kata Abu Talhah, ya Rasulullah, Allah berfirman demikian. Harta yang paling saya suka adalah Bairuha, kebun di jantung kota Madinah yang ada kolamnya. Bisa dibayangkan mahalnya kayak apa? Orang punya tanah di jantung kota Madinah, kebun ada kolamnya. Untuk orang Arab, orang kaya kan ada kolamnya, ya. Ada kebun di tengah kota. Ini paling bagusnya tanah sudah.
Ya Rasul, saya infakkan fisabilillah. Rasulullah alaihi wasallam menyuruh dia untuk memberikan kepada kerabatnya. Artinya tetap ingat yang lainnya juga, tidak kemudian apa? Nah, karena sebaik-baik infak itu kata Rasul, ma baqa ghinan. Khairus sadaqah ma baqa ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah yang masih menyisakan kecukupan. Ibda biman ta'ul kata Nabi, mulailah memberi nafkah kepada yang menjadi tanggungan kamu. Jadi kalau kita infak kemudian habis-habisan, ini nggak benar. Ya. Infak yang benar itu yang masih menyisakan kecukupan, sehingga kamu dan anak-anakmu tidak kemudian jadi pengemis. Khairus sadaqah ma baqa ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah yang masih menyisakan kecukupan. Assalamualaikum. Saya pernah mengikuti kajian. Manusia tersebut sepertinya berpenyakit hati. Saya tersebut sepertinya berpenyakit hati dengan cara mendiskreditkan satu madhab atau manhaj tertentu. Bagaimana hukumnya? Hukum apa ini? Sekarang dilihat, kalau satu prinsip itu keliru, kita katakan keliru. Satu mazhab itu salah, katakan salah. Karena patokan kita bukan mazhab, pendapat ataupun ide atau kesepakatan sekelompok, tapi apa firman Allah dan apa sabda Nabi dan seperti apa praktek dari generasi umat ini. Jadi intinya dilihat dulu. Kalau memang itu yang dia bicarakan itu memang benar, ini prinsip ini keliru, maka orang tadi benar. Kalau dia mendiskreditkan satu manhaj yang benar, berarti ustaz tadi yang memang berpenyakit atau keliru. Tadi mengatakan, apa mungkin seorang ustaz itu punya penyakit jiwa? Ustaz malaikat. Ustaz itu manusia. Ustaz tabul juga ada, ya kan? Ustaz gaul, ustaz tabul, ya kan? Tapi kan nggak benar seperti itu. Di barakallahu fikum. Jadi mereka manusia. Timbangan kita, ketika memang di atas Alkitab dan Sunnah, ala fahmi salaf, kita terima. Kalau tidak, kita tolak. Apakah ketika kita mengeluh kepada Allah Ta'ala terhadap masalah yang kita hadapi merupakan sifat tercela? Kayak apa dulu ngeluhnya? Kalau dia ngeluh, ya Allah saya ini sakit, ya Allah sembuhkan, saya ini lemah, ya Allah kuatkan, ini nggak apa-apa. Kalau ngeluhnya, ya Allah sudah berobat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh, mana janjimu ya Allah? Nah ini baru. Ini nggak boleh seperti ini, ya kan? Saya sudah menikah bertahun-tahun, saya sudah berusaha siang dan malam, belum dapat keturunan, ya kan? Ya Allah, mana keadilanmu? Ini ya benar yang ini, karena ini keluhan yang padanya ada hujatan. Keluhan yang padanya ada hujatan, ini nggak boleh. Kalau keluhan, ya Allah saya lemah, kuatkan. Ya. Umar bin Khattab pernah dia berdoa, minta diamini oleh jamaah. Inni da'in fa aminu, kata Umar. Saya ingin berdoa, tolong amini doa saya. Allahumma inni dha'ifun faqawini, kata Umar. Ya Allah, sungguhnya saya lemah. Ya Allah, jadikan saya orang yang kuat. Nah, ini boleh seperti ini. Jadi keluhan yang tidak ada padanya hujatan. Tapi ada yang pintar sekali. Ngeluh, nggak kelihatan hujatan, tapi ada hujatan. Coba. Amr bin As, dia menikahkan putranya Abdullah bin Amr bin As dengan seorang wanita, insya Allah tergolong terpandang. Saat Amr bin As ingin berkunjung ke rumah menantunya dan anaknya, pas waktu itu anaknya nggak ada, adanya hanya mertua, hanya menantu. Amr bin As bertanya pada menantunya, gimana suami kamu? Kata dia, suami saya terbaiknya orang yang baik. Di siang hari puasa terus,
Di malam hari sholat terus. Benar gak? Ini pujian tapi mengandung keluhan dan hujatan. Nah kalau siang hari sholat puasa terus, malam hari tahajud terus, kapan waktu dengan dia? Kan itu. Ini pinternya wanita. Makanya Allah katakan inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu muslihat wanita itu besar. Laki-laki yang gagah perkasa ya tunduk di hadapan wanita. Percaya. Fir'aun sekejam-kejam itu ketika menemukan bayi Musa dalam peti, mau dibabat ini Musa, mau dibelah. Apa kata istrinya Fir'aun? La taqtuluh asa ayanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan bunuh dia. Kita ambil saja dia anak atau akan bermanfaat bagi kita. Fir'aun tidak sih dibunuh. Padahal Fir'aun seperti itu, kalah dengan istrinya. Hati-hati, itu sudah kata istri itu, ya. Perempuan walaupun lemah fisiknya tapi mengalahkan laki-laki. Karena banyak hal maksudnya. Bismillah, istri punya tanda-tanda hasad terhadap adik ipar perempuan. Bagaimana adab cara menasehatinya? Maksudnya apa ya? Hasadnya di sini apa? Istri kamu misalnya punya hasad kepada adik kamu kan gitu ya? Kan adik perempuan, adik ipar perempuan. Contoh misalnya, bagaimana cara menasehatinya? Adab atau cara menasehatinya? Ya kalau orang tahu penyakit dari mana, dia seolah kan bisa mengobatinya. Kira-kira hasadnya itu kenapa? Bisa jadi kamu itu punya istri, tapi kamu lebih perhatian kepada adik kamu, istri kamu nggak dikasih nafkah yang cukup, sehingga dia sewot ya kan. Adik kamu terus yang diperhatikan. Saya ini apa? Ya, padahal kalau secara urutan istri kamu dulu yang dikasih nafkah baru ya lainnya. Jadi kamu yang salah. Jadi di sini butuh introspeksi bersama. Bisa jadi bukan istri kamu yang salah, tapi kamu yang salah. Karena apa? Kamu misalnya kayak tadi, ya betul kamu punya adik yang diperhatikan, tapi ini istri kamu yang pertama maksudnya lebih pertama diperhatikan sebelum adik kamu, sehingga bisa jadi kecemburuan tadi karena kamu salah. Ya, sehingga ya butuh intervensi bersamalah. Karena ini nggak ngerti kasusnya kayak apa ya, sebaiknya apa? Intervensi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sedang sholat terus mendengar anak saya menangis? Waalaikumsalam. Di mana posisi anak kamu? Kamu sholat di sini, mendengar telepon anak kamu di Jakarta nangis. Posisinya di mana? Kalau posisi anak kamu di sampingnya, nggak apa-apa kamu gendong anak itu kan gitu. Ya, dilihat dulu posisinya di mana. Ya. Kalau itu dekat misalnya, ambil saja. Ya, nggak apa-apa. Rasul sholat gendong cucunya, bobong cucunya, itu nggak apa-apa yang seperti. Terus bagaimana kalau misalnya kayak tadi, dari dekatnya tapi di ruangan lain? Kalau itu salah sunnah monggo dibatalkan. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Kalau sekiranya ada yang dia mau melanjutkan sholat. Tapi kalau tangisannya tangisan yang membahayakan, ini tangis anak yang betul-betul membutuhkan pertolongan segera, nggak apa-apa ente batalkan. Kan bisa jadi mungkin dia kejepit kemudian sampai berdarah kan, atau mungkin ada binatang buas yang mau menerkam, kan tangisan kan berbeda-beda. Ya, mungkin dari itu orang bisa memilah dan memilih. Allah. Anak mau tanya, apakah sholatnya diulang ketika sholatnya kiblatnya tidak pas seperti di masjid yang sesuai tidak dengan garis soft? Barakallahu fikum. Kita nggak bisa menyebutkan masjid tertentu. Ya di sini ada masjid tertentu, saya nggak sebutkan. Kalau seorang dia tidak melihat Ka'bah, kemudian dia beristihad baik dengan kompas atau dengan
apalah ya, Google Map atau dengan apa, arah kiblat kira-kira sana misalnya, maka itu sudah sah. Ya. Karena untuk dikatakan pas betul-betul itu kalau kamu di hadapan Ka'bah. Kalau tidak itu tetap namanya ghalabatul dzan, prasangka tapi yang kuat. Prasangka yang kuat, miring sedikit kan suatu hal yang sulit kan di sini menentukannya gitu. Dah sah insyaallah. Ya, karena bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Untuk kemudian orang pas itu kalau di depan Ka'bah, kalau tidak bisa walaupun dengan kompas, walaupun dengan ya misalnya ya alat navigasi yang lainnya itu hanya sekedar apa? Sekedar perakiraan. Jadi tidak perlu orang kemudian kencang-kencangan misalnya, oh ini masjidnya enggak ngiblat banget atau ini apa ya kan, sudah selama itu ya dzon prasangkaan yang kuat kiblat ke sana sah, dan seperti itu. Nah, yang betulilah ya. Baik. Kalau minkum ini terlalu banyak pertanyaan dan karena waktu ya sudah siang, sore ya. Kalau minkum insyaallah bisa ditanyakan ke yang lainnya. Demikian subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.